nyusun skripsi. Wow. Jadi doain ya guys. Ya, didoakan ya, semoga lancar. PKL-nya di mana tuh? Tadi kan Kamesha mas psikologi ya? Iya. Jadi PKL-nya di mana tuh? Kebetulan aku PKL di SD, di sekolah. Sekolahnya itu ada dekat stasiun Cikudapateh, dekat Kosambi. Nah, karena kebetulan psikologi itu ada yang peminatannya ke pendidikan, jadi aku coba daftar ke sekolah juga kayak gitu. Oh, jadi ada yang hubungannya sama sekolah ya, pendidikan. Berarti nantinya biasa guru BK atau enggak? Beda lagi. Sebenarnya kalau guru BK itu emang harus pendidikan, bimbingan dan konseling. Oh, jurusannya memang. Dulu ngejarnya manajemen, cuman karena ya nggak dapat, mungkin belum rezeki ya, jadi masuk ke Ilkom. Oh, oke. Eka Fastia apa dulu jurusannya IPA atau IPS? Dulu IPA. Oh, IPA. Dari Linjur. Linjur. Waduh, nih udah mah linjur ya IPA. Jadi boleh deh gimana tuh perjuangannya, struggle-nya? Jadi kalau Ilkom kebetulan aku masuk lewat jalur mandiri, tapi pakai nilai UTBK. Jadi aku juga ikut UTBK gitu ya. Kalau perjuangannya ikut UTBK itu lumayan ya, mesti deg-degan ada, tapi aku lebih ke nanganinya latihan sih menurut aku, karena kalau aku hafalan itu pas di kerjainnya aku sering lupa, tapi kalau aku latihan aku jadi terlatih, jadi nggak terlalu hafalan gitu. Oke. Oh, tadi kan jalur mandiri tapi tetap pakai UTBK. Berarti pas masuk mandirinya salah satunya ada syarat nilai UTBK gitu ya. Jadi kalau mandirinya itu ada yang tes dari Unpadnya, ada yang pakai jalur UTBK. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu nih, skor UTBK minimalnya berapa atau yang Kak Fastia dapat sehingga bisa masuk nih? Kalau minimalnya kurang tahu ya, tetapi dulu aku itu 640 ke atas kalau nggak salah. Oh, Lupa dapatnya sih. 640 ke atas gitu ya. Oke. Nah, adik-adik berarti itu bisa jadi gambaran ya untuk masuk ke ilmu komunikasi, berarti setidaknya harus mencapai skor 640-an. Ya, berarti kalau yang misalkan tadi berarti kan kayak Kak Fastia ya, UTBK jalur tes tidak beruntung gitu ya, tapi tidak berkecil hati masuk mandiri. Oke, dari kelas berapa tuh Tridayanya? Aku kebetulan dari kelas 11. Wih, kelas 11 ya. Terus gimana, boleh ceritakan? Terus mungkin lebih kerasanya pas kelas 12 kali ya lesnya. Jadi karena beda. Kalau kelas 11 itu lebih fokus ke pelajarannya, bagaimana cara survive di kelas 11-nya. Kalau kelas 12 udah mulai belajar untuk UTBK-nya. Nah, itu lumayan lebih keras dibandingkan kelas 11. Jadi kayak nggak cuman ikut les doang terus pulang tidur, enggak, cuman mencoba setidaknya di review lagi apa yang udah dipelajarin kayak gitu. Jadi biar nempel ya. Jadi kalau nggak salah, kalau misalkan kita belajar sebelum tidur tuh itu bisa lebih nempel di jadi sebelum doa tidur belajar dulu baca-baca ya. Oke, berarti benar ya. Udah BIM Tridaya, tapi tidak hanya mengandalkan belajar di Tridaya, tapi tetap harus diulang, direview gitu ya. Nah, kalau masuk berarti waktu itu masuk ke psikologi. Kalau boleh tahu nih, skor UTBK atau skor SBMPTN yang didapatnya berapa? Kalau aku rata-rata skornya 667-an. 667, wah berarti nggak beda jauh ya, sekitar 600-an ya adik-adik. Nah, itu gambaran kedua ya, kalau mau masuk psikologi berarti sekitar 667, itu yang Kamesha dapat ya, berarti tadi rata-rata. Lebih paham kalau praktek gitu. Ya, Kamesha gimana nih? Rafa tuh katanya orangnya lebih paham kalau praktek, kemudian juga pengen tahu nih apa yang harus lebih dikuasai sama biar hambatan tadi Rafa, biar struggle-nya lebih berhasil gimana Kamesha? Kebetulan aku juga kinestetik visual, cara belajarnya sama banget, dan emang ngerasa Kesusahan apalagi kalau cuman audio doang, berupa audio. Nah, jadi teknik aku biasanya sebenarnya karena banyak materi kan ya yang harus dipelajarin, jadi lebih ke biasanya nulis di papan tulis. Kayak aku ngegambarin kayak misalnya apa ya materinya, jadi kayak digambarin terus nanti aku ngejelasin ke aku sendiri sebenarnya, tapi kayak ngejelasin ke orang-orang. Nah, itu tapi sambil lihat gambar, jadi kita kebayang juga di otak kayak oh gambarannya kayak gini, jadi bisa memvisualisasikannya gitu loh secara seolah-olah role play mengajarkan role play pada diri sendiri gitu ya. Karena dengan mengajarkan juga kan kita jadi nggak diem aja kan, jadi kayak lebih enak aja kalau gerak tuh, kalau rasanya kalau belajar kinestetik tuh. Oh ya Rafa, tadi Kamesha ini masuknya lewat jalur tes.
dan skor waktu itu Kak Mesya masuk itu 667 gitu. Jadi itu bisa jadi gambaran ya. Sama tadi boleh Kak Mesya diulangi lagi cara Kak Mesya belajar tuh buat persiapannya ketika tes masuk psikologi. Oke, kalau misalnya cara belajar aku, yang pasti kan aku kebetulan di Tridaya juga. Nah, di situ juga pas latihan soal. Nah, latihan soal kan biasanya kita ngerjain sebisanya dulu. Nah, baru ketahuan mana yang salah, mana yang betul. Nah, pas di rumah baru di review ulang kayak ini salahnya di bagian mana sih, kok bisa salah. Jadi dibaca ulang apa yang udah kita lakukan di les ini gitu. Jadi ngambil apa ya pelajaran dari kesalahan yang kita buat sebelumnya gitu. Jadi lebih hafal juga nanti ke depannya. Jadi kayak oh ini sebelumnya aku pernah salah. Nah, jadi lebih inget jawaban yang betulnya kayak gitu. Oke, gitu ya Rafa ya. Semoga menjadi gambaran dan Rafa juga bisa sukses ya masuk ke psikologi. Oke deh, adik-adik semua, kayaknya tinggal kerasa ya. Wah, waktu kita sudah lebih dari 20 menit ternyata kita ngobrol-ngobrol. Aku Tridaya udah dari SD kebetulan. Wah, mantap sekali dari SD sampai terakhir kelas SMA pas masuk kelas UTBK, persiapan UTBK masih kelas 11. Luar biasa ya. Betah ya Kak Diva ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang banget di Tridaya sih. Senang banget, alhamdulillah ya dari SD sampai SMA. Nah, oke Kak Diva, sekarang kalau Kak Diva masuk ke UPI-nya ini lewat jalur apa? Aku masuk UPI jalur UTBK. Jalur UTBK, jalur tes ya. Ini UPI pilihan berapakah? Kebetulan pilihan kedua sih. Pilihan kedua. Oke ya. Nah, pas jalur tapi UTBK-nya berarti pas tahun pertama ya langsung tes gitu. Nah, kayak sebelumnya tapi kalau yang jalur undangan masuk eligible atau enggak? Alhamdulillah masuk, tapi nggak milih UPI sih. Oh, nggak milih UPI. Jadi pas waktu boleh tuh ceritain pas proses SNBP itu milih jurusan apa, terus mungkin kan apakah ada saingan atau gimana? Mungkin boleh cerita ya, share ya. Walaupun misalkan tidak keterima tapi bagaimana gitu, jadi kita bisa sharing, mungkin bisa diambil pelajarannya. Boleh Kak Diva? Oke, makasih ya Kak. Sebelumnya mungkin cerita sedikit tentang waktu proses SNBP itu. Sebenarnya udah dari awal keterima eligible itu udah ngerasa nothing tulus, jadi kayak mau nanti keterima di pilihan di SNBP atau enggak, tetap bakal berjuang di SNBT kayak gitu. Itu milih yang keluar dari provinsi, mungkin salah strategi kali ya di situ. Jadi nggak keterima sayangnya, cuman nggak apa-apa karena masih mau ngejar yang aku mau juga sih. Terus emang kata orang tua juga nggak apa-apa, pas daftar orang tua bener-bener bilang kalau di SNBP ya udah nekat aja gitu, mau pilih apa, mau yang jurusannya memang dirasa nggak mungkin ya udah pilih aja gitu. Jadi akhirnya nekat daftar yang memang tinggi gitu, dan di sekolah aku belum ada yang tembus ke sana, jadi itu juga kayaknya jadi pengaruh kali ya Kak. Iya, jadi salah satu pertimbangan. Jadi aku di SNBT deh. Oke, ya nah teman-teman itu jadi salah satu tipsnya memang betul ya. Jadi kan si peluang masuk itu ada 3 jalur ya, bisa jalur undangan atau SNBP, bisa jalur tes gitu. Tapi ya kalau SBP mah kan istilahnya memang beruntung ya, beruntung kan karena ada kuotanya gitu. Tapi jangan juga menjadikan satu-satunya jalan, intinya tuh bukan berarti kita nggak pede ya, tapi tetap harus mempersiapkan diri untuk SNBT. Nah untungnya Kak Diva juga udah tujuannya udah begitu ya, jadi tetap tuh belajar daripada nanti menyesal di akhirnya dan harus mengejar lebih kencang kan ya. Benar-benar. Jadi itu sudah prepare sebenarnya. Nah berikutnya kalau yang SNBT, berarti kan kalau Kak Diva mah masih aturan sekarang ya, sama ya sama adik-adik yang sekarang mau nih TPS doang kan ya? Iya, berarti TPS aja kan. Nah itu gimana tuh belajarnya, kemudian kenyataannya, terus sama pas ketika Tridaya apakah membantu banget atau gimana? Oke, mungkin pas belajarnya itu strategi yang aku pilih itu lebih ke pokoknya sehari harus ada yang aku kerjain, mau itu aku cuman ngulas materi atau ngerjain satu soal, tapi satu soal yang aku kerjain itu aku bener-bener pahamin, jadi kayak model soal lainnya aku bisa ngerjain juga. Dan dibantu juga sama di Tridaya karena setiap soal yang aku nggak bisa itu kan aku tanyain ke tutor. Jadi dibantu juga caranya nyelesain si model soal kayak gitu tuh kayak gimana. Terus di kenyataannya mungkin
sama sih kayak gitu, memang banyaknya sama kayak TO, cuman si bentuk soalnya kayak kata-katanya gitu beda, cuman ya bentuknya mah mirip-mirip sih. Iya, sih. tipe-tipenya ya. Iya. Oke, nah berarti tuh tips dari Kak Diva ya. Jadi kita memang harus rutin ya, rutin, jangan sampai nanti aja ditumpuk langsung gitu ya. Sedikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Dikit-dikit, kemudian juga banyak bertanya ya, betul ya. benar. Karena kan tutor-tutor di Tridaya mah tidak menakutkan ya. Jadi bertanyalah gitu ya daripada nanti sesat gitu ya. Dan tadi yang terakhir adalah Kak Diva berarti langsung tetap berusaha try out juga ikutan Iya, betul. terus Sering ya. try out. Nah, kalau waktu pas try out Tridaya itu dapat skornya berapa tuh biasanya Kak Diva? Jujur aku waktu tryout kecil sih, tapi pas UTBK beda jauh sih. Oh iya, Iya. Jadi tidak berkecil hati ya pas Iya, ketika tryout. Aduh nilainya kecil, nggak nembus-nembus. Tapi ternyata kenyataannya, alhamdulillah ya tembus ya adik-adik. Karena memang secara survei nih dari hasil tryout nilai-nilai ya dianalisis oleh tim akademik di Tridaya, katanya memang kita itu ada deviasinya tuh 5% kenaikan Kak Diva. Jadi meskipun nanti nilai tryoutnya misalkan masih 400-an, insya Allah ya pas nilai UTBK benerannya meningkat gitu. Yang penting tryout terus, Iya, ketika betul. kecil jangan berkecil hati ya, langsung tetap semangat gitu. Oke, nah Kak Diva berikutnya kan akhirnya dinyatakan lulus nih masuk pendidikan khusus UPI. Tadi kan meskipun pilihan kedua ya, tapi ketika Kak Diva memilih jurusan itu, apakah memang ini salah satu yang diminati atau bagaimana? Mungkin waktu itu sempat ikutan psikotes yang diadain sama Tridaya juga. Betul. Nah, di situ salah satu jurusan yang disarankan itu ada pendidikan khusus. Nah, ternyata memang terus kalau misalnya aku ngobrol sama mama sama papa itu, emang kalau dari pandangan mama sama papa, aku cocok di bidang yang sosial-sosial kayak gitu katanya. Terus memang pas udah ngejalanin, alhamdulillah dirasanya cocok sih. Oke, jadi salah satu hasil psikotes yang diadain Tridaya itu sangat membantu sekali ya, memberikan gambaran ya, dan untungnya pas gitu ya, Kak Diva juga menjalani. Nah sekarang kalau di pendidikan khusus nih, berarti materi pelajaran yang banyak dipelajarinya lebih ke materi apa ya kalau di sekolah Kak Diva? Kalau misalnya di pendidikan khusus sendiri kayaknya semuanya juga ada sih Kak. Soalnya kan ada belajar tentang biologi kayak perkembangan, kayak gitu, anatomi juga belajar. Terus kalau misalnya dari matematika mungkin karena di pendidikan juga ya, jadi belajar statistika juga. kayak gitu. Oh iya, karena memang masih semester awal juga ya. Ya. Nanti kalau di pendidikan khusus ini ada penjurusan lagi kah atau gimana? Iya ada, kebetulan di semester 3 baru Oh tahun di semester 3 baru ini. semester Nah apa aja tuh penjurusannya? ada namanya spesialisasi mungkin ya. Kalau misalnya spesialisasinya itu di UPI ada 5, ada spes A, spesialisasi B sampai E. Spesialisasi A itu tunanetra, spesialisasi B itu tunarungu, C itu tunagrahita, D tunadaksa, sama E itu tunalaras. Kalau aku sendiri tunanetra. Mas ngambilnya? Ya. Itu ngambil atau berdasarkan hasil atau gimana? Ngambil sih milih, tapi boleh ada milih. kuotanya setiap Kuotanya. spes. Oh gitu. Nah berarti sekarang, nah nanti kalau yang Kak Diva tahu itu kan sama ya, ada kayak PPL atau PKL gitu. Berarti nanti di SLB atau gimana? Iya, kalau misalnya yang aku tahu itu boleh di SLB, boleh juga di sekolah inklusi yang memang ada ABK-nya, gitu Kak. Nah sekarang selama pembelajarannya nih, apakah banyak teorinya, diam di kelas aja, atau ada prakteknya, atau ada project-project mungkin yang dikerjakan, jadi bisa jadi gambaran nanti perkuliahannya itu seperti apa Kak Diva? Mungkin selama semester 3 ini pengalaman aku banyak banget ke lapangannya sih Kak. Jadi banyak langsung terjun ke SLB. Prakteknya? Iya, banyak. Tapi teorinya itu lebih ke kita nyari sendiri daripada dosen yang ngasih. Cuman dosen juga ngasih kayak rujukan kayak buku kayak gitu, tapi dari buku itu ya kita belajar sendiri juga, terus kita yang mahamin kayak gitu. Tapi memang yang paling berkesan sih yang ke lapangan itu sih, yang ke SLB. Selama ini yang sudah Kak Diva jalani selama 3 semester, tantangannya apa? Ada nggak tantangan yang terberat atau enggak deh? Saya mah enjoy aja. Tantangan apa ya? Mungkin karena kampusnya jauh ya. Terus aku PP juga, kayaknya tantangannya itu deh. Emang di kampusnya di
Di Bumsil ya, di Setiabudi. Kak Diva orang mana? Oh, itu Ciwastra. Oh ya, jadi lumayan ya. Iya. Jadi menjelajah juga. Oke deh, nah adik-adik, itu tadi Kak Diva sudah menjelaskan ya bagaimanakah caranya, struggle-nya untuk SNBT ya. Walaupun gagal SNBP tapi tidak jadi patah semangat ya. Alhamdulillah rezekinya di SNBT. Kemudian juga di dunia perkuliahan ya, di pendidikan khusus UPI gitu ya. Baiklah Kak Diva, terakhir boleh kasih tips untuk adik-adiknya yang mau menjalani SNBT atau SNBP tahun ini. Oke. Apa ya? Mungkin tipsnya sama sih kayak apa yang udah aku laluin sebelumnya. Jangan patah semangat. Terus masih banyak jalur dan jalan untuk kita sukses. Jadi nggak, kalau misalnya satu nggak keterima, cobain yang lain dan tetap berusaha buat cari jalan kita menuju sukses kayak gitu. Betul ya, karena manusia itu adalah fitrahnya untuk berusaha ya, berikhtiar ya, dan nanti hasilnya dari Allah, dan kalau dari Allah udah pasti itu yang terbaik untuk kita. Oke Kak Diva, terima kasih. Halo kakak-kakak dari Polba. Aduh maafkan tadi ya, berarti saya kurang update ya. Salah ya. Nanti kita jelaskan kembali ya. Oke, sebelumnya Bali boleh berkenalan dulu, namanya siapa, dari jurusan apa, dan sekarang semester berapa? Oke, perkenalkan buat adik-adik, teman-teman semuanya. Nama saya Ahmad Abdurrahman dari jurusan Teknik Mesin, program studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin, dari angkatan 22 semester 5 sekarang. Woi, ya D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin. Mesin dirancang dan konstruksi. Aduh, gimana? Yang satu lagi silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Zaidan Bintang Afghani dari jurusan Teknik Mesin juga, kebetulan kita satu jurusan. Tapi yang bedakan saya dari prodi D3. Oh, D3 Teknik Mesin angkatan 2022 semester 5 juga. Oke. Nah, sebelum ke yang lebih jauh, kita ini dulu ya. Kan adik-adik tuh biasanya taunya S1 aja ya. Ternyata ada D3, ada D4 ya. Betul. Nah, itu yang lebih membedakannya apa sih Kak? Mungkin bisa ngasih gambarannya. Oke, buat yang ngebedain, sebenarnya bedanya tuh dari universitas dan politeknik. Dari universitas dan politeknik ini nanti outputnya pun bakal beda. Kalau universitas itu biasanya outputnya nanti gelarnya jadi sarjana di S1. Kalau dari politeknik sendiri nanti outputnya bakal jadi D3 dan D4. Terus apa sih yang ngebedainnya dari universitas sama politeknik? Yang ngebedainnya ini, kalau di universitas biasanya sistemnya SKS dan boleh mengambil sendiri SKS-nya. Dari mata kuliahnya, misalnya di semester ini saya mau ngambil ini, milih sendiri. Sedangkan di politeknik nggak seperti itu. Untuk di politeknik sendiri sistemnya itu sama SKS tapi dipaket SKS-nya. Oh, jadi udah ada paketnya, mata pelajarannya gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi ketika kita masuk ke politeknik, lulusnya pun bakal tepat waktu. Oh, udah pasti ya. Betul. Dan sudah pasti sesuai dengan yang kita pelajarinya, dan kalau nggak salah pasti lebih banyak prakteknya ya. Betul. Nah, itu juga yang ngebedain universitas sama politeknik. Di universitas itu bobot pelajarannya itu 60% teori dan 40% praktek biasanya. Dan untuk di politeknik sendiri biasanya bobotnya itu 60% praktek dan 40% teori. Oke. Oke, kalau D3 biasa berarti standar lulusnya berapa lama itu Kak? Kalau untuk D3 sendiri standar lulusnya 3 tahun. 3 tahun. Kalau D4 4 tahun. 4 tahun. Oh, ya itu bedanya D3, D4 berarti 3 tahun, 4 tahun. Oke. Oke, nah berikutnya masuk ke Polban itu Kakak pakai jalur apakah? Oke, untuk saya sendiri kebetulan saya masuk ke Polban jalur mandiri waktu itu. Oh, jalur mandiri. Betul. Sementara saya kebetulan saya masuk di tahun 2022. Oh, baru. Kebetulan tahun 2022 itu lumayan banyak jalur masuknya. Ada selain UTBK sama jalur rapot juga ada mandiri dan ada SBMPN. Apa tuh SBMPN? SBMPN dan SNMPN. Bedanya kalau SNMPN emang khusus untuk D3 waktu itu. Oh ya, jadi kayak jalur rapat ya, tapi khusus D3. Dan SBMPN ujiannya dan khusus D3. Kebetulan saya jalur SBMPN-nya. Oh iya. Nah, kalau sekarang mah itu udah masuk tuh bisa 4 pilihan ya, 4 pilihan. Kalau terupdate-nya tahun ini betul.
dikurangi si jalur masuknya karena iya. udah masuk ke yang jalur reguler istilahnya Iya, jalur jadi umum ya. nanti cuman ada UTBK, rapot dan mandiri. Oke. Mandirinya pun menggunakan skor UTBK. Berarti harus wajib ikut Wajib UTBK ya. Kalau untuk Polban rata-rata dari tiap tahunnya tuh meningkat. Betul. Jadi di angkatan saya dulu di angkatan 22 dengan skor 550 tuh udah bisa masuk. Di angkatan 23 udah mulai meningkat lagi di 600. Lalu di angkatan terakhir 2024 kemarin biasanya di 650 itu baru aman. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya tiap tahun daftar orang-orang yang daftar ke Polban itu semakin meningkat. Peminatnya ya. Betul, di tahun kemarin sendiri Polban tuh jadi kampus politeknik dengan pendaftar terbanyak. Wih, mantap Betul. ya. Iya betul, Se-Indonesia. memang iya. Kalau kita pun konsul di Tridaya tuh pasti ada aja gitu yang milih ke Polban gitu. Jadi memang menjadi favorit ya. Betul, Gitu. alhamdulillah. Oke, Kak. Nah, berikutnya di dunia perkuliahannya nih Kak. Kalau di jurusan masing-masing gitu ya, atau karena mungkin lebih mirip, kita harus kuatnya pelajaran apa dan yang dipelajarinya banyaknya tentang apa atau gimana gitu. Oke. Kalau di Polban sendiri sebenarnya untuk kuatnya tergantung dari ngambilnya teknik atau non teknik. Saya bahasnya di teknik mungkin ya, karena saya dari jurusan teknik. Di teknik tuh biasanya lebih kuatnya di hitungan dan ketelitian. Kita harus bisa menghitung dan harus bisa teliti dalam melihat sesuatu. Tapi ketika di mata kuliahnya segala sesuatunya tuh dimulai dari nol lagi. Jadi kayak waktu di semester satunya lebih banyak mata kuliah yang umum-umum dulu, entah itu matematika, fisika. Jadi mengulang-mengulang dulu, masuk ke semester 2, dasar-dasarnya mulai diajarin, semester 3 lanjutannya seperti itu. Jadi terus belajar ya. Betul. Itu materi pas yang semester awal Kak, yang dasar-dasarnya sama nggak kayak di SMA gitu? Sama. Kurang lebih sama. Matematikanya, Iya, betul. fisikanya. Betul, fisikanya. Tapi nanti naik lagi Betul. gitu ya, ngulang lagi, belajar lagi. Seperti itu. Kayak semakin naik semesternya semakin Lebih khusus lagi gitu ya. Tapi terus lagi. ya itu jadi nggak usah takut kalau misalnya dari SMA misalnya pengen masuk ke Polban teknik nggak ngerti apa-apa karena emang kita belajarnya dari nol lagi. Nah sekarang kalau di kuliah itu kan jangan takut. Orang mungkin anak SMA sekarang mikirnya takut nanti di kuliah mah nggak ada teman, mau nanya susah, mau gimana. Nah itu gimana nih? Kelihatannya enjoy aja nih. Itu kebetulan alhamdulillahnya kita anak Polban, anak teknik khususnya terkenal dengan solidaritasnya gitu. Ya betul. Kita tuh di kelas kita tuh misalnya 32 orang itu selama 3 tahun sampai kita lulus ya. Jadi kalau misalkannya susah cari temen gak mungkin lah kayaknya, soalnya kita tuh udah kayak anak SMA aja gitu. Udah keluarga banget Iya, ya. udah keluarga banget gitu. Ketika misalnya kita orang yang sulit buat berkenalan, biasanya dibantu juga sama organisasi dari tiap jurusannya. Ada namanya himpunan itu. Jadi himpunan bakal ngebantu dan himpunan juga bakal mewadahi buat teman-teman bisa kenal bahkan sampai satu angkatannya. Ya, jadi kating-katingnya nggak sombong-sombong ya, baik ya. Bahkan itu kayaknya. Di kita di mesin sendiri kalau misalnya ada ngomong cutting sombong nggak kayak gitu karena di mesin budaya kita bahkan ke yang lebih tua pun manggilnya nama. Wah, jadi saking deketnya ya. Betul. Tanpa ada Nggak ada gap gitu sekat. ya. Ya, nggak ada itu sekat. gambaran Oke. untuk perkuliahan di Polban lah gitu. Jadi iya, kita betul. tidak ada perpeloncoan apalagi tidak ada. Nggak ada ya, pakai sedang-sedang semua. Betul. Ya. Salah satu unggulan UKM yang ada di Polban itu robotika. Bahkan robotika. mereka sampai berlombanya ke luar negeri gitu. Wih, sudah berprestasinya meningkat Alhamdulillah, dunia ya. iya. Selain itu juga salah satu yang unggulan karena biasanya yang masuk Polban tuh yang pengen masuk teknik. Iya, betul. Di kita tuh yang unggulan tuh ada mobil listrik, ada go-kart Wah. listrik yang suka balap itu segala macam. Ada UKM seperti itu. Jadi ketika suka dengan mesin segala macam di Polban tuh bahkan menyediakan di minggu depan ada event tentang balap listrik dan dibuka untuk umum. Wah. Itu yang datang kampus se-Indonesia. Boleh dikunjungi tuh ya, yang pengen melihat teknologi-teknologi zaman now ya.
Oke Kak, kalau masuk kuliah udah pasti dekatnya dengan pekerjaan. Betul. Nah, di Polban sendiri untuk karir atau pekerjaan kayak gimana tuh? Apakah nanti muda atau memang bisa tuh dari mulai kuliah juga kita udah bisa dapat project-project gitu? Buat di Polban sendiri, Polban tuh emang mungkin kurang terkenal di kalangan yang pengen masuk kuliah, tapi kampus Polban tuh benar-benar terkenal di industri. Kenapa bisa terkenal di industri? Karena yang tadi dijelasin, di Polban itu kan sistemnya 60% praktek dan 40% teori. Secara nggak langsung, mahasiswa-mahasiswanya itu diajarkan untuk lebih siap menghadapi ketika nanti ada di industri. Itu yang pertama. Terus selain itu, dari Polban juga biasanya di tingkat 1 dan tingkat 2-nya tuh menyediakan kunjungan industri biar teman-teman bisa lebih tahu gimana sih keadaan kerja di industri itu seperti apa. Terus di tingkat 3, tingkat 4-nya Polban tuh menyediakan magang. Jadi punya gambaran lebih ketika nanti kalian kerja di sana seperti apa. Selain itu, ketika masih takut untuk buat kerja padahal udah punya soft skill dan diajarkan segala macam di prakteknya, dari alumni kami pun membantu biasanya. Ikatan alumninya jadi sangat care banget. Betul. Ya. Sangat solid. Solid ya, luar biasa. Jadi ketika yang pertama tuh ketika kita fresh graduate, biasanya ada alumni yang menawarkan pekerjaan. Karena alhamdulillahnya ikatan alumni di kita tuh solid banget. Bahkan menyediakan beasiswa untuk mahasiswanya gitu. Buat adik-adiknya yang masih berkuliah dan kesulitan untuk membayar gitu. Iya, jadi beasiswa juga peluangnya banyak. Betul, banyak banget. Lalu untuk job di Polban tuh ada lembaga tersendiri namanya JPAC. Itu tuh untuk perusahaan-perusahaan mencari mahasiswa terbaik di Polban menjadi karyawannya gitu. Dan juga JPAC itu menyelenggarakan setiap tahunnya job fair di Polban. Jadi perusahaan datang ke Polban untuk meng-hire mahasiswanya. Jadi gitu. malah dicari ya. Malah dicari malahan. Ya. Malah dari industri yang nyari. Dari industri langsung ya. Kayak Kak yang terakhir deh, kalau teknik kan nih kayak ini nih cowok-cowok. Ceweknya ada nggak sih? Banyak nggak? Buat cewek-ceweknya nih yang gak suka masuk ke teknik, di kita di Polban tuh menyediakan juga ada 3 jurusan non teknik. Ada. Jadi di Polban tuh selain teknik ada administrasi niaga jurusan yang pertama, lalu ada akuntansi, dan yang terakhir ada bahasa Inggris. Biasanya ketika ada orang-orang yang gak suka buat masuk ke teknik tapi pengen siap buat bekerja, bisa masuk ke jurusan-jurusan tersebut. Ada 3 jurusan itu ya. Betul. Tapi di teknik mesin ada perempuan? Ada. Masih ada. Di angkatan kami dari 172 orang ada 12 perempuan. Wih, Termasuk ternyata banyak. ada. Banyak ya. Orang nanti pikirnya itu mah cowok semua. Terus nanti kalau cewek ke situ nanti malah nggak ditemenin lagi. Tapi alhamdulillahnya lebih ke keluarga. Alhamdulillahnya semakin kesini cewek-cewek kayaknya makin sadar gitu buat Iya. teknik mesin. Mas tambah banyak. Angkatan sekarang angkatan 24 hampir 30 ya. Betul. Makin banyak lagi ya peminatnya juga sama. Saya ingat ya tahun kemarin kita juga pernah mengajak anak Polban untuk sama ya kayak gini. Dia bilang gini, gak apa-apa, gak kenal kita tapi industri pasti kenal kita. Betul. Itu yang memang duitnya banyak. Betul. Luar biasa ya. Oke deh kakak-kakak, terima kasih sekali. Nanti kalau ada yang masih penasaran mengenai Polban boleh langsung datang ke standnya ya. Atau mungkin ada apa media yang bisa di kepo-kepoin kalau pengen tahu Polban? Kalau pengen tahu Polban boleh dibuka official Instagramnya. Ada Instagramnya. Biasanya kalau informasi itu buka @advokerpolban. @advokerpolban. Betul. Bisa langsung di DM aja atau misalnya bisa juga di @Politeknik Negeri Bandung. Oke, siap sekali. Terima kasih ya kakak semua. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Infonya sangat banyak sekali.